Setiap kandidat, setiap tim sukses itu selalu merasa bahwa dia didukung secara penuh oleh publik. Padahal faktanya itu sebenarnya tidak seperti itu. Saya tuh kadang-kadang kasihan melihat beberapa calon itu kok pede betul itu bahwa dia didukung oleh begitu banyak orang. Kalau saya merasa tidak bisa bertarung ya nggak usah bertarung gitu. Kita sudah bisa menduga siapa yang menang begitu. Jadi para calon itu juga harus mengukur diri tuh. Rumitnya sebuah peristiwa politik bisa dijelaskan oleh hanya sebuah teori yang hanya menjelaskan 4 hal modal itu tadi. Sahabat-sahabat pencinta ilmu, bagi sahabat-sahabat yang kepingin bertanya atau menggali lebih dalam lagi mengenai teori yang disampaikan oleh Bang Dr. Jafar Ahmad, bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar ya. Kolom komentar, nanti di kolom komentar di bawah nanti disampaikan aja pertanyaannya. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan itu. Oke. Baik, kita lanjutkan Mbak ya. Iya, kita lanjutkan. Kita kembali ke pilkada nih Bang, yang lebih untuk menjelaskan peristiwa yang mungkin di depan mata kita yang setiap hari kita hadapi Bang. Mungkin bisa dijelaskan Bang, teori apa yang bisa menjelaskan dalam sebuah kontestasi pilkada itu? Baik, saya disclaimer dulu bahwa ini penjelasannya murni akademis, jangan sampai nanti ada yang menyerempet kemana-mana, karena ada beberapa hal saya harus terbatas menyampaikan. Ini kan murni akademik, kajiannya itu sangat ilmiah, saintifik dia. Jadi dia netral begitu ya. Jadi bisa digunakan oleh siapa saja, bukan untuk membantu satu atau dua kelompok. Itu ya, kita sepakati itu aja dulu. Jadi viewer juga atau netizen bisa memahami dari sisi itu. Baik. Jadi peristiwa pilkada itu orang selalu tertarik dengan siapa nih yang bisa menang, kan begitu ya. Pertanyaan itu pasti begitu nih. Si A, si B, apa si C yang bisa menang itu. Ya. Coba saya ingin kan menang kandidatnya. Ya, menang kandidat masing-masing. Kandidat masing-masing juga dia merasa kuat ya. Tuh, sebelum saya menjelaskan teorinya, saya ingin menjelaskan dulu ilusi, bukan ilusi juga ya. Mungkin delusi kesadaran lah barangkali yang perlu saya jelaskan supaya para kandidat, para tim sukses itu relatif bisa objektif dalam menilai kekuatan diri. Setiap kandidat, setiap tim sukses itu selalu merasa bahwa dia didukung secara penuh oleh publik. Kemanapun mereka pergi, dia didukung oleh publik. Tahu tidak apa masalahnya? Masalahnya adalah dengan peristiwa semacam itu atau dengan pengalaman seperti itu, mereka lalu berkesimpulan ini. Kan kalau kita bicara tentang teori induktif misalnya, kita kan selalu berbicara dari melihat satu peristiwa lain, peristiwa dan seterusnya, itu kita mengambil kesimpulan dari kejadian-kejadian itu. Si calon ini merasa dia sudah melakukan sebuah kesimpulan induktif, di mana setiap pergi ke suatu tempat, dia selalu disambut dengan gegap gempita, dengan dukungan yang luar biasa itu. Dia menjadi sebuah ilusi sendiri bagi dia bahwa dia itu kuat. Padahal yang harus disadari itu adalah dia sebenarnya sedang menyeleksi informasi yang datang ke dia, yaitu dia sebenarnya hanya menerima informasi yang mengatakan bahwa dirinya kuat. Calon yang didukung itu calon yang didukung oleh seluruh masyarakat. Padahal faktanya itu sebenarnya tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Ada banyak orang yang dia tidak tanya mendukung dia atau tidak. Itu dulu yang harus dipahami, sehingga saya tuh kadang-kadang kasihan melihat beberapa calon itu kok pede betul itu bahwa dia didukung oleh begitu banyak orang, sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa secara objektif dia itu sebenarnya lemah dari sisi survei kalah, itu nggak mau terima dia, karena fakta yang dia temui sehari-hari itulah fakta orang mendukungnya. Dan itu sebenarnya hanya ilusi saja. Itu dia hanya merasa semua masyarakat mendukung dia. Jadi, nah itu gunanya survei. Nanti kita jelaskan itu bagaimana melaksanakan survei, apa fungsi survei. Mungkin di sisi lain kita akan jelaskan. Ini dalam konteks pilkada ya. Kan pertanyaan tadi kita ulang, pertanyaan siapa sih yang menang dalam pilkada itu?
faktor apa yang membuat dia bisa menang? Faktor apa yang bisa menang? Kalau untuk menentukan siapa yang menang kita juga susah kan. Kalau sudah tahu siapa yang menang kita nggak perlu ada pilkada kan, Betul. nggak perlu ada pemilu. Kita gunakan sebuah teori yang menurut saya relatif lebih tepat digunakan untuk memperjelas atau menggambarkan kontestasi dalam pilkada. Nah, ada teori modal namanya dari Pierre Bourdieu. Nanti bisa dilihat kalau para sahabat pecinta ilmu bisa mencari di internet, itu bisa dicari. Bukunya juga banyak kok Pierre Bourdieu. Tapi secara sederhana saya ingin menjelaskan bagaimana teori modalnya Pierre Bourdieu ini bisa kira-kira memprediksi nih siapa yang menang dalam pilkada. Apa yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu ini? Pierre Bourdieu ini menjelaskan dengan sebuah perumpamaan. Jadi kita ini sebenarnya sedang berada di sebuah arena, field, dalam bahasa itu sebuah arena. Arena itu diisi oleh para habitus, namanya habitus. Dalam konteks pilkada kita sebut habitus ini itu adalah calon-calon kepala daerah tuh, calon-calon kepala daerah dan orang-orang yang mendukungnya, calon-calon kepala habitus. Habitus ini berkompetisi dalam sebuah arena untuk memenangkan kontestasi. Pemenangnya itu akan ditasbihkan sebagai sesuatu yang akan diikuti oleh semua habitus yang lain. Jadi kira-kira dia menjadi habitus yang superior, namanya doksa. Nah, itu sangat teoritik sekali, tapi kita coba sederhanakan. Jadi teorinya Pierre Bourdieu ini itu menjelaskan bahwa itu ada arena, namanya arena, kalau dalam konteks ini namanya kontestasi pilkada, yang diisi oleh orang-orang yang berkompetisi, kontestasi, calon-calon dan para pendukungnya, yang masing-masing itu didukung oleh modal untuk memenangkan kontestasi. Nah, apa sih bentuk modal itu, apa bentuknya? Nah, dalam teori Bourdieu itu ada paling tidak itu ada 4 bentuk modal itu. 4 modal. Ada modal sosial namanya, modal sosial. Ada modal kultural, ada modal ekonomi, ada modal simbolik. Seharusnya masing-masing kontestan itu, si habitus itu, masing-masing peserta itu memiliki modal ini. Semuanya. Seharusnya memiliki modal ini supaya mereka bisa menang. Apa yang dimaksud dengan modal sosial? Modal sosial itu dia memiliki jaringan sosial. Semakin luas dia, semakin kuat modal sosialnya. Semakin sedikit dia, semakin kecil modal sosialnya. Dalam konteks teori Bourdieu, semakin besar modal yang dimiliki oleh seseorang, semakin mungkin dia memenangkan kontestasi. Gitu ya? Bisa dipahami dulu ya. Jadi modal yang besar itu bisa mendatangkan kemenangan. Modal sosial tuh, modal sosial. Ya, jadi semakin luas jejaring sosialnya, itu semakin kuat modal sosialnya. Jaring sosial itu sumbernya banyak tuh. Bisa dari kesukuannya. Misalnya dia merupakan anggota suku terbesar misalnya. Atau dia memiliki jaringan organisasi yang luas, yang bisa dikendalikan, yang bisa diorganisir. Nah, itu modal sosial itu. Semakin besar itu, maka modal sosialnya semakin besar. Kemudian ada modal kultural. Modal kultural itu dia memiliki pengetahuan, bisa bicara dengan baik, bisa mengorganisasi orang, bisa menggunakan manajemen keuangan, bisa menempatkan baliho yang bagus. Itu kan modal kultural yang didapat, salah satunya itu dari pengetahuan. Jadi kemampuan dia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan itu namanya modal kultural. Ada juga kan calon yang tidak memiliki modal kultural, harusnya baliho itu belinya 200.000, dia beli 2 juta. Kayak begitu kan? Ya, begitu. Kemudian ada namanya modal ekonomi. Nah, modal ekonomi itu adalah modal yang digunakan untuk bisa menggerakkan modal-modal yang lain ini, modal sosial itu
dia punya jaringan, tapi kalau dia nggak punya modal ekonomi untuk menggerakkan jaringannya itu nggak jalan dia, gitu kan? Yang memiliki modal ekonomi. Semakin besar modal ekonominya, semakin bisa dia menggerakkan itu. Nah, yang terakhir itu modal simbolik. Modal simbolik ini bisa dari dua sumber dia, bisa dari kumpulan dari 3 modal tadi, atau dia bisa juga sebenarnya dalam beberapa masyarakat kita itu namanya given ya, walaupun di dalam masyarakat barat itu tidak disebut given. Misalnya, oh dia cucu pangeran A misalnya, itu dia bisa menjadi modal simbolik. Dia menjadi simbol dari sebuah kekuasaan yang sudah diakui oleh masyarakat. Tapi itu sebenarnya berlaku untuk kita yang dari timur ya, dari barat kadang-kadang dia tidak peduli dengan yang begitu-gitu. Ini keturunan siapa, orang nggak peduli. Tapi kalau di kita itu masih oh ini anaknya si ini, cucunya ini, dia kakeknya pendiri ini dan seterusnya, itu masih berfungsi di kita. Itu sumber pertama dari modal simbolik. Sumber kedua dari modal simbolik itu adalah perkumpulan dari atau kerjasama dari 3 modal yang awal. Jadi kalau dia sudah kaya, kemudian dia sudah berpendidikan, berpengetahuan luas, dan jaringannya banyak, secara simbolik dia itu menjadi orang kuat. Karena terbentuk sendiri secara simbol. Jadi ada 2 tuh modal itu. Logikanya, semakin besar seluruh modal yang saya jelaskan itu dimiliki oleh seorang kandidat, maka semakin besar kemungkinan dia untuk menang. Maka begini, Bang Awin, saya misalnya melihat ini calon-calon yang bertarung menjadi gubernur DKI misalnya, DKI. Saya bisa ukur diri saya itu dengan modal sosial yang saya miliki, modal ekonomi yang saya miliki, modal kultural, modal simbolik. Kalau saya merasa tidak bisa bertarung, ya nggak usah bertarung. Kita sudah bisa menduga siapa yang menang begitu. Jadi para calon itu juga harus mengukur diri dengan menggunakan teori itu. Nah, itu penjelasannya bagaimana. Bayangkan tuh rumitnya sebuah peristiwa politik bisa dijelaskan oleh hanya sebuah teori yang hanya menjelaskan 4 hal modal itu tadi itu. Begitu kan? Jadi maksudnya kalau kita ingin menganalisis politik itu alat analisisnya sudah tersedia dan itu bisa digunakan begitu ya, dengan sangat praktis gitu, dengan cara yang sangat sederhana. Jadi 4 modal tadi, modal kapital atau ekonomi itu jadi penentu ya? Menjadi salah satu penentu untuk memastikan bahwa modal lainnya bekerja. Kalau yang dia ada banyak kan orang yang organisasinya sudah luas, kemudian wakil dari sebuah suku yang besar begitu, itu dalam pilkada atau dalam pemilihan tertentu dia tidak dipilih. Kenapa dia tidak dipilih? Karena tidak didukung oleh modal-modal yang lain. Jadi modal-modal itu harus saling mendukung dia. Dan yang bisa mengaktifasi modal-modal lain itu ya modal ekonomi.